Rekan-rekan media yang saya hormati, kami ingin menjelaskan beberapa kegiatan Bapak Presiden pada hari ini, tanggal 16 April 2023 dalam rangka kunjungan ke Hannover, Jerman. Saat ini saya bersama dengan Pak Menko Perekonomian, Pak Menteri Perindustrian, dan juga Pak Menteri Investasi Kepala BKPM yang juga akan menjelaskan aspek pertemuan maupun nanti bisnis one-on-one-nya. Rekan-rekan, agenda Bapak Presiden hari ini adalah melakukan pertemuan one-on-one dengan 3 perusahaan, yaitu BASF, Eramet, dan Volkswagen. Kemudian melakukan penandatanganan State Capital Golden Book di Hannover Town Hall dan diterima oleh Wali Kota Hannover. Kemudian menghadiri pembukaan pameran Hannover Messe 2023 dan memberikan sambutan di sana. Kemudian melakukan pertemuan bilateral dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz, dan untuk besok Bapak Presiden akan meresmikan Pavilion Indonesia di Hannover Messe bersama dengan Kanselir Jerman serta membuka Indonesia Germany Business Summit. Rekan-rekan, secara sekilas saya ingin sampaikan pertemuan one-on-one dengan perusahaan Jerman, nanti Pak Menteri Investasi juga akan menjelaskannya. Intinya Bapak Presiden mengajak para pengusaha Jerman untuk berinvestasi dalam transformasi ekonomi Indonesia, khususnya di 3 prioritas, yaitu hilirisasi industri, transisi energi, dan juga pembangunan IKN. Bapak Presiden berharap investasi dari Jerman dapat memberdayakan pengusaha lokal termasuk UMKM serta menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya. Bapak Presiden juga menjanjikan kemudahan investasi di Indonesia. Sebagaimana rekan-rekan ketahui, tahun ini Indonesia kembali menjadi partner country dari Hannover Messe setelah sebelumnya pernah menjadi partner country pada tahun 2021 yang dilaksanakan secara virtual. Hannover Messe merupakan salah satu pameran terbesar di dunia, tepatnya terbesar di Eropa. Dan Indonesia adalah negara ASEAN pertama yang menjadi partner country dari Hannover Messe. Dan di Hannover Messe ini diikuti oleh 4.000 exhibitors. Di Pavilion Indonesia sendiri terdapat 157 co-exhibitor dari Indonesia. Tema yang diangkat Making Indonesia 4.0, dan tema ini dipilih untuk menunjukkan inisiatif Indonesia dalam mendorong keberlangsungan lingkungan dan transformasi ekonomi. Dan sektor yang dipamerkan ada 7, yaitu makanan, tekstil, otomotif, elektronik, kimia, alat kesehatan, dan farmasi. Rekan-rekan yang saya hormati, di dalam acara pembukaan Hannover Messe yang dihadiri oleh Kanselir Jerman, Bapak Presiden antara lain mengatakan pertama, bahwa Indonesia sedang melakukan transformasi ekonomi melalui inovasi dan teknologi. Ini sejalan dengan tema yang diangkat, yaitu Making Indonesia 4.1. Yang kedua, Bapak Presiden menjelaskan 2 strategi besar yang dijalankan Indonesia untuk transformasi ekonomi, yaitu hilirisasi industri dan ekonomi hijau. Terkait hilirisasi, Bapak Presiden menyampaikan Indonesia ingin menjadi pemain besar industri EV. Dan Indonesia memiliki modal yang kuat untuk itu, antara lain dengan cadangan nikelnya yang banyak dan bonus demografi. Sementara terkait ekonomi hijau, Bapak Presiden tegaskan kembali komitmen Indonesia untuk melakukan aksi nyata menjaga keberlangsungan lingkungan. Indonesia mentargetkan 23% sumber energi pada tahun 2025 berasal dari energi baru terbarukan. Untuk itu, Indonesia memerlukan investasi sebesar $1 triliun Amerika hingga tahun 2060. Terakhir, Bapak Presiden mengundang para investor untuk berinvestasi di Indonesia dalam kerjasama yang setara dan menguntungkan. Informasi lengkap mengenai Hannover Messe akan disampaikan tentunya oleh Pak Menko Perekonomian dan juga Pak Menteri Perindustrian. Rekan-rekan yang saya hormati, Bapak Presiden seperti saya sampaikan tadi melakukan pertemuan bilateral dengan Kanselir Jerman. Dan di dalam pertemuan tersebut Bapak Presiden membahas antara lain terkait kerjasama ekonomi. Bapak Presiden menekankan pentingnya mewujudkan hubungan ekonomi yang setara antara Indonesia,
Jerman dan juga Indonesia dengan Uni Eropa. Untuk itu berbagai regulasi Uni Eropa yang menghambat kesetaraan perlu dibenahi. Bapak Presiden juga meminta dukungan Jerman agar perundingan perjanjian Indonesia-EU CEPA dapat segera dituntaskan. Terkait investasi, Bapak Presiden menyambut baik pembentukan Komite Bersama Ekonomi dan Investasi Indonesia-Jerman. Investasi Jerman di Indonesia perlu difokuskan pada sektor prioritas seperti industri yang berorientasi ekspor, energi terbarukan, dan hilirisasi. Di bidang energi, Bapak Presiden menekankan pentingnya investasi dan ahli teknologi dari Jerman untuk mendukung transisi energi di Indonesia. Di dalam diskusi tadi juga dibahas mengenai implementasi dari Just Energy Transition Partnership. Rekan-rekan, secara umum saya akan sampaikan hasil kunjungan Presiden ke Jerman yang terbagi ke dalam dua kategori, yaitu G2G dan B2B. Jadi ada beberapa penandatanganan kerjasama baik G2G maupun B2B. Untuk G2G telah dilakukan penandatanganan dua kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jerman, yaitu pertama Joint Declaration of Intent on Joint Economic and Investment Committee mengenai pembentukan forum gabungan sektor pemerintah dan swasta untuk membahas peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi, dan yang kedua adalah Joint Declaration of Intent in the field of digitalization, antara Kementerian Kominfo dengan Kementerian Digital dan Transformasi Jerman yang bertujuan untuk mendukung pengembangan transformasi digital. Sementara untuk B2B, kerjasama B2B telah terjadi 18 kesepakatan kerjasama B2B yang nilainya kurang lebih sebesar 29,7 triliun, yaitu di sektor sustainability dan transisi energi, investasi, inovasi, startup, dan making Indonesia 4.0. Dan detailnya mungkin nanti akan ditambahkan oleh Pak Menko Ekon atau Pak Menteri Perindustrian. Oleh karena itu, dengan hormat saya mohon kepada Pak Menko untuk menyampaikan beberapa tambahan. Silakan Pak Menko. Ya, mungkin saya tambahkan terkait dengan joint investasi dan kerjasama ekonomi ditandatangani antara Kementerian Perekonomian dan Lingkungan Hidup Jerman dengan kantor Menko Perekonomian, dan di sini kita akan selenggarakan ada 10 kegiatan fokus yang tentunya salah satu tadi diharapkan oleh Bapak Presiden juga memasukkan untuk percepatan fasilitasi dari perjanjian EU CEPA. Tadi komitmen dari Chancellor Scholz juga mendorong bahwa dari Jerman akan memfasilitasi agar pembahasan EU CEPA ini bisa dipercepat. Memang ada beberapa isu antara Indonesia dan EU, namun Jerman melihat bahwa pendekatan yang harus kita lakukan juga pendekatan yang sifatnya pragmatis. Sehingga dengan demikian kita berharap bahwa perjanjian EU CEPA bisa dipercepat, dan juga tadi arahan Bapak Presiden bahwa Jerman ini bisa digunakan untuk sebagai platform untuk kerjasama ekonomi di Eropa. Dari Kanselir tadi juga menyampaikan bahwa dengan Indonesia menjadi country partner daripada Hannover Messe, maka dari segi teknologi dan kerjasama itu sudah mempunyai beberapa kesamaan dan juga rencana jangka panjang ke depan. Tadi sudah disampaikan ada kerjasama yang sudah ditandatangani yang sebesar 1,9 miliar dan diharapkan itu menjadi bagian yang sudah ditandatangani menjelang Hannover Messe, dan tentu itu bisa ditambahkan kembali. Dan tadi juga Bapak Presiden menyampaikan kepada Kanselir Scholz bahwa Indonesia sedang fokus pada EV, industri pengolahan ekosistem, terutama berbagai komoditas-komoditas strategis mineral yang mempunyai potensi untuk investasi bisa terdiri dari 21 komoditas, bisa sampai sebesar 545,3 billion US dollar. Dan Bapak Presiden juga menyampaikan terkait dengan pembicaraan ekonomi hijau, deforestasi kita sudah terendah 20 tahun terakhir, dan juga kita telah membangun 30.000 hektar
kawasan industri hijau dan juga mendorong agar pembangkit listrik akan berbasis batu bara akan diselesaikan pada waktu yang lebih cepat. Dan juga kerjasama selanjutnya Menteri Perekonomian Jerman dan juga dengan tadi Bapak Presiden meminta agar seluruh pembicaraan ini segera ditindaklanjuti, dan yang terkait dengan peran Jerman di dalam energi transisi di Indonesia. Jerman berkomitmen untuk mendorong JETP karena JETP ini diinisiasi oleh G7 dan itu komitmennya sebesar 20 billion dari negara-negara G7. Nah, tentunya Jerman juga menjadi bagian dari itu yang berkomitmen investasi lebih dari 1 miliar US dollar, dan tentu realisasinya kita berharap bahwa ini bisa dilaksanakan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dan besok akan ada kunjungan dari Bapak Presiden dan juga Kanselir Scholz, dan kunjungan itu tentu Indonesia akan menyampaikan beberapa industri Indonesia yang hadir dan mewakili daripada peserta di sana, itu termasuk terkait dengan otorita ibu kota negara, kemudian juga terkait dengan aplikasi dari Industri 4.0 dan beberapa dari Special Economic Zone, dan juga yang tadi diangkat oleh Perdana Menteri Kanselir Scholz terkait dengan pabrik pupuk, karena Jerman ini tidak punya pabrik pupuk. Jadi mungkin menjadi menarik kalau mereka melihat kemajuan Indonesia di industri pupuk, sedangkan mereka akan menunjukkan beberapa teknologi yang terkait dengan Industri 4.0, robotik, kemudian juga energi terbarukan. Demikian, terima kasih. Pak Menteri, silakan. Baik, terima kasih. Sedikit tambahan tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Menteri Luar Negeri bahwa sudah ada beberapa penandatanganan kontrak B2B sekitar hampir 2 miliar dolar Amerika, dan ini adalah beberapa B2B yang kita dorong sebelum acara pembukaan Hannover Messe, dan kami berharap nanti di dalam 3 hari ke depan ini akan ada penandatanganan kontrak baru dari 2 miliar dolar Amerika tersebut. Bisa kami sampaikan bahwa 75% adalah berasal dari co-exhibitors Hannover Messe, dari para peserta Indonesia yang menjadi co-exhibitors. Ini menandatangani dari 75% yang nilainya 2 miliar dolar, dan sisanya tanda tangannya yang menandatangani adalah co-exhibitors. Dan perlu juga kami tambahkan bahwa selain beberapa event dalam Hannover Messe yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden, diikuti Bapak Presiden, dan besok juga akan dilanjutkan oleh beberapa acara termasuk one-on-one, termasuk bisnis forum. Kami juga menyediakan beberapa acara seminar dengan berbagai macam topik, seperti topik yang paling penting yaitu IKN, itu penting juga. Kami ingin menyampaikan kepada dunia mengenai IKN dan mengajak investor untuk masuk ke IKN. Kemudian topik berikutnya adalah berkaitan dengan ekosistem EV. Kami juga menyiapkan topik seminar berkaitan dengan green industry, dan juga topik seminar mengenai investing in manufacture sector di Indonesia. Jadi ada beberapa seminar yang pembicaranya akan sangat kredibel, selain datang dari Indonesia, baik itu pejabat pemerintah, juga pelaku bisnis dari Indonesia, dan juga kami mengundang pelaku-pelaku bisnis internasional untuk menjadi pembicara dalam seminar-seminar yang akan digelar mulai lusa. Saya kira itu tambahannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri Investasi. Baik, terima kasih Bu Menlu. Saya hanya menambahkan tadi apa yang disampaikan oleh Bu Menlu, karena sudah banyak disampaikan oleh para menteri yang lain. Yang pertama tadi kami mendampingi Bapak Presiden
menerima delegasi dari perusahaan Jerman yang akan membangun investasi ekosistem baterai mobil, yaitu perusahaan BASF dari Jerman dan Eramet dari Prancis. Mereka akan membangun kerjasama, membangun ekosistem, insya Allah sampai dengan propulsor, lokasinya di Wedabai. Investasinya kurang lebih sekitar 2,6 miliar US dollar. Dan kami targetkan, tadi mereka laporkan kepada Bapak Presiden, di semester kedua awal ini sudah bisa berjalan. Dan proses perizinannya pun sudah hampir rampung semuanya, sudah selesai. Jadi saya pikir ini isu udah done. Yang kedua, tadi Bapak Presiden juga menerima CEO dari VW yang juga adalah melakukan investasi untuk pembangunan ekosistem baterai mobil di Indonesia. Ada 3 lokasi, akan melakukan kerjasama dengan Vale, yang kedua akan melakukan kerjasama juga dengan BASF, dan yang ketiga akan melakukan kerjasama dengan BUMN dan Merdeka Copper. Nah, 3 yang kita dorong, ini semua dalam rangka untuk mengantisipasi perang dagang antara beberapa negara besar. Indonesia, Bapak Presiden mengarahkan kita untuk harus melayani semua investasi yang sama. Kita harus bebas menganut asas ekonomi bebas aktif juga. Karena itu kita tidak membeda-bedakan negara mana yang harus diprioritas, semuanya sama. Dan kehadiran 3 perusahaan ini, 1 dari Prancis dan 2 dari Jerman, ini mencerminkan bahwa Indonesia tidak hanya dimonopoli oleh satu negara tertentu dalam rangka membangun ekosistem baterai mobil. Inggris sudah masuk duluan, mereka melakukan kerjasama dengan BUMN lewat perusahaan Envision dan bekerjasama dengan Glencore. Dan sekarang kita masukkan untuk di Jerman. Insya Allah semuanya berjalan baik, dan mereka tadi sampaikan oleh Pak Menko juga bahwa akan fokus pada green energy dan green industry, dan sudah bertentu lingkungan menjadi perhatian kita bersama. Saya pikir itu yang perlu tambahan aja. Jadi total investasi yang akan masuk dalam kunjungan Bapak Presiden ini khususnya untuk ekosistem baterai mobil kurang lebih sekitar 4,6 miliar US dollar yang sudah masuk ke kami di Kementerian Investasi. Makasih Bu. Baik, terima kasih Bapak Menteri dan teman-teman. Besok pagi setelah acara kunjungan ke Pavilion Indonesia maupun ke beberapa eksibitor Jerman, Bapak Presiden bersama rombongan akan kembali ke Indonesia. Terima kasih, sehat selalu.